Kalau tadi kan partnya di Ungu, sekarang Mas Eda ada penerus baru nih. Zara Leola yang gue ikut-ikutan di awalnya. Itu beda banget kalau gue lihat tuh genre musik sama mungkin anak sekarang ya. Iya. Lu pendapat lu tentang perkembangan musik Zara tuh gimana tuh? Iya, dari dia. awal sampai sekarang tuh ya. Dia seleranya juga beda dari gua. Iya. Dia masih, ya namanya juga umur segitu, kenal musik, viral, punya fans dadakan, ya jadi superstar. Gua bilang dia jadi superstar dadakan, tiba-tiba mendadak jadi superstar gitu tiba-tiba waktu itu. Gua merasa bahwa dia masih mencari-cari diri. Tapi sekarang Pot, di umur dia yang udah 15 tahun ini, 15 tahun ya. iya, dia kan berkarir dari ya lu tahu sendiri lah, lu bawa dia dari bayi dari masih kecil banget. Sekarang ini dia mulai duduk sama gua, mulai rekaman, mulai produksi musik. Suka tuh kalau lihat di sosmednya dia. Iya, dia mulai rekaman karena dia secara tidak langsung mulai mencerna. Gua selalu kasih pengajaran ke dia, gua bilang, "Kak, sampai kapan kamu mau nyanyi? Ada masa loh. Tapi kalau kamu jadi orang yang di belakang layar, bikin lagu, produksi musik, bisa selamanya." Aku bilang, "Kak, kamu tinggal upgrade terus ilmumu, zaman berubah, nggak perlu takut, belajar lagi." Ya sama aja kayak Ayah, gue bilang. Ayah di zaman ungu, di zaman Ayah bikin Formex sama Om Monci, Ayah belajar kok bikin musik. Bagaimana sih bermain musik elektro itu, bagaimana sih sensasinya, gimana sih, bagaimana caranya. Ayah belajar upgrade ilmu terus-terus. Dan cara ini masih belajar kok, cuman gue juga tidak pernah mau dia mengikuti gue. Bagaimana cara gue bertutur kata, cara gue menghadapi bertingkah di industri musik ini, gue nggak pernah mau dia juga mengikuti gue. Bahkan single pertamanya bukan lu yang bikin ya? Apa? Yang bikin NSG. Iya betul. Ini telepon terus. Pertanyaan guanya itu Mas Enda, kenapa lagu pertama Zara nggak lu yang bikin? Justru anaknya nggak mau. Lu pernah bilang nih gua tuh, lu mau lagu kayak gimana sih, gua bisa, tapi gua Gue mau bilang sama lu, kalau dokter kandungan itu nggak pernah berani menghadapi istrinya yang melahirkan. Dia pasti cari dokter lain. Sama kasusnya. Mau gua bikin lagu semutakhir apa itu nggak. Pas anak sendiri gua takut diprotes sama dia. Gua takut, "Ayah, lagumu kok old school banget sih? Kamu nggak kekinian sih? Aku mau yang kayak gini dong, Ayah." Kayak apa. Dan gue takut menghadapi itu, makanya gue bilang, "Lu mau punya lagu sendiri, ntar Ayah cari orang lain." Gitu. SG, Gopit itu emang keren banget sih. Dia udah mulai ini, sharing lu ya gimana bikin lagu ini. Oh, udah mulai sekarang. Di umur 15 tahun dia udah mulai bertanya, "Ayah, gimana sih bikin lagu?" Dan bagus bikin lagunya, bagus, jauh lebih bagus dari gue. Gue merasa seperti, gila ya. Ya, di samping gue dapet rezeki berupa materi, gue dapet rezeki berupa saudara-saudara yang baik, teman yang baik. Gue juga mendapat rezeki anak yang apa ya? Misalnya kalau lu polisi, lu mau anak lu jadi polisi. Lu tentara, lu mau anak lu jadi tentara. Lu dokter, lu pun mau anak lu jadi dokter. Gue tidak pernah memaksa anak gue untuk jadi musisi. Sama sekali tidak pernah memaksa. Tapi dia memilih sendiri untuk jadi musisi, gitu loh. Dan gue merasa, gila ya, rezeki gue banget, Dan nggak sembarang menjadi musisi loh, Pot. Gue bukan itu nggak gampang loh. Iya. Itu nggak gue gampang. bukan membanggakan Sarah loh, tapi gue juga mengerti nggak gampang loh jadi dia anak kecil yang lu tahu sendiri dia main 10 lagu. Iya, gampang. Ngedance, nyanyi gitu. Sekarang dia udah mulai main alat musik, udah mulai rekaman, nggak gampang loh jadi dia, Pot. Beneran. Tapi yang salut mungkin Mas Enda nggak sadar nggak apa, tapi gue tuh selalu merhatiin hal kecil. Pada saat kita ketemu atau dimanapun mau sejarah itu, cium tangan. Itu yang anjing gila, Mas Enda rockstar tapi ngajarin anak sampai segitunya. Oh iya, tapi lu, gue aja maksudnya seger ya, gue aja, ya udah gue cium tangan sama lu, Pin. Itu dia aja cium tangan. Jarang ada orang tua yang di era sekarang yang ya artinya kan artis ya, karena juga ada mungkin kan ada menjaga anak gua artis gitu, tapi tetap aja disuruh cium tangan lo sama temen lu. Itu gimana sih? Gua nggak mau gedein monster. Iya, sampai gua membesarkan monster. Dari kecil gua didik, tahu-tahu tiba-tiba gede jadi monster. Gua nggak mau kok. Gua tanggung jawab gua itu hal kecil loh, cium tangan. Yeah. Ya mungkin jarang ada anak-anak sekarang melakukan itu.
sebenarnya hidup ini kan dimulai dari sesuatu yang sederhana. Dia pernah bertanya sama gue. Dia pernah bertanya. Ada cerita. Dia kan masih kecil suka ikut-ikut gue manggung. Dia bilang, "Ayah, why you always salim everybody?" Salim semua orang, dia bilang. Gue bilang, "Emang nggak boleh?" Gue bilang gitu sama dia. "Ya, you kan rockstar, why you always salim? Mereka kan kru gini-gini, nggak usah." Nah, di sini baru gue kasih pengajaran. Kalau ada pertanyaan dari dia, baru gue kasih pengajaran. Gue bilang, "Kak, mau ayah rockstar, mau ayah apa, movie star, mau ayah apa, kalau bertemu sama orang yang lebih tua, mau dia tukang jual kopi di pinggir jalan, pasti ayah hormatin. Kalau orang yang ayah salim berarti ayah kenal. Kalau orang yang ayah jabatin tangan, ayah kenal. Mau ayah rockstar, ayah nggak pernah peduli." Gitu Pak. Dan kamu harus seperti itu. Ya, jadi gue mengajarkan dia yang basic-basic hidup aja. Gue aja kaget tuh, aduh cium tangan nih. Padahal kan gue ya lu tau lah, gue cakap pendek gak beradul cium tangan gue, anjir. Tapi Pot, secara tidak langsung lu tau gak sih psikologis bahwa apabila lu disalim sama orang, lu akhirnya jadi merasa, dia merasa gue ini bagian dari dia lu ternyata ya. Jadi gitu. Itu salah satu cara bagaimana lu masuk mengambil hati orang. Membukukan badan. Iya kan? Memegang dada dengan membubuhkan badan dia. Maksud gue, makanya lu gak usah mikirin ribet-ribet hidup ini. Santai aja ya. Lu bagaimana mau sukses yang ribet, yang gampang aja lu gak lakuin. Coba, iya kan? Betul. Ini pelajaran buat orang banyak gitu loh. Lu jangan ngurusin hal-hal yang ribet gitu loh. Yang sederhana aja dulu lu urusin. Pot, gue belajar banyak dari guru gue. Dia bilang, Allah menciptakan bumi ini tidak seribet dengan pemikiran manusia. Bukan gara-gara dia maha kuasa, bukan gara-gara dia kuat, bukan gara-gara dia apa, bukan. Allah hanya menciptakan satu proses sederhana, dan proses sederhana itu yang bikin proses ribet-ribet yang lain. Gitu loh. Lu menciptakan segala sesuatu basic yang sederhana di dalam hidup. Baik sama orang, hormatin orang yang lebih tua dari lu. Yang ribet-ribet kayak lu mau jadi direktur, lu mau jadi dokter, lu mau jadi rockstar, lu mau jadi apa, itu akan berlangsung seperti sendirinya dan bermanfaat untuk orang banyak kalau orang baik. Sesungguhnya kalau orang baik dapat uang 100 perak, itu lebih bermanfaat daripada orang jahat dapat uang 1 miliar, bro. Bersyukur ya, bisa beli apa nih, kebahagiaan. Standar orang, kebahagiaan orang kan beda-beda ya. Ya, beda-beda. Kebahagiaan beda-beda. Tapi kan gue belajar untuk masalah ini ya, gue kuliah untuk masalah ini, gue di perguruan tinggi untuk masalah ini, bahwa ya begitulah kehidupan. Semakin modern hidup kita, ada nilai-nilai yang tergerus dari dalam diri kita. Misalnya semakin modern kita tinggal di kota, kita semakin melahirkan. Lu sadar gak sih kalau lu melahirkan generasi yang tiba-tiba lupa Mas Salim? Iya, itu maksud gue. Iya gak sih? Iya, itu satu. Lu mengambil peran penting loh. Lu mengambil peran penting untuk menggerus sesuatu yang baik hilang dari kehidupan ini. Cium tangan. Ngaji ke masjid. Lu tanya sama Zara itu nggak boleh ngaji di rumah. Nggak boleh. Main kamu kalau di rumah sama ustadzmu, sama ustazamu main kamu. Cuman main-main game, malah kamu ajarin ustazamu buat main game, buat main komputer. Ke masjid kalau gua tidak mau menjadi karena gue belajar untuk masalah ini. Jadi guru gue bilang bahwa, dosen gue bilang bahwa semakin modern segala sesuatu di kehidupan ini, makanya akan ada beberapa part yang hilang gitu loh. Yang hilang kayak anak-anak kita aja, semakin dia kenal handphone, dia akan lupa permainan kita yang dulu-dulu kok. Iya kan, yang main perahu getek yang dikasih minyak terus ketek. Mana mau anak sekarang main kayak gitu. Nah itulah seperti itu. Tapi oke lah, itu cuma just mainan. Gua nggak mau sikap. Itu yang penting, pondasi ya. Pondasi. Dan gua berharap bahwa suatu saat pondasi ini akan diajarkan ke anak-anak dia, cucu gue. Turun lagi. Iya, turun lagi terus bahwa seperti ini hidup itu. Ya mungkin banyak orang yang mama seneng nggak merhatiin. Kalau gue merhatiin gitu. Ya, sesuatu yang sederhana. Gue perhatiin gitu. Gila. Gue pakai respect nih, gue bilang gitu. Ya, semua gua ajarin. Ya, adik-adiknya juga seperti itu. Nggak boleh. Ya, apa ya, Pot? Kita kan menginginkan yang terbaik untuk anak kita. Sudahlah, kita gak usah ngomongin uang, tabungan, apa, rekening, apa, tabungan buat dia nanti sekolah atau lain-lain untuk masa dia bersekolah atau apa dari gue. Kita gak usah ngomongin itu. Kita gak usah
Gue orang kampung, bapak gue nggak ada nabung-nabung buat gue. Bapak gue nggak punya warisan di saat meninggal buat gue. Tapi bapak gue ninggalin legacy. Bagaimana? Bapak gue pernah bilang sama gue nggak mau ngajarin lu, bukan dengan apa lu harus hidup, tapi bagaimana caranya lu harus hidup. Bukan dengan apa, lu masa iya sampai tua lu begini terus minta mana punya gue. Lu mana terus, kasih sekali-sekali ngapa? Caranya ya. Tahu caranya. Iya, kan dikasih ikannya. Iya, kasih tahu cara mancingnya. Cara mancing. Iya. Ya alhamdulillah gue punya Zara yang ibaratnya di saat nanti kalau gue berumur panjang atau entah gue nggak pernah tahu kapan, yang bisa menggantikan gue untuk menjaga adik-adiknya. Iya. Ya seperti itu lah. Udah kelihatan dari leadernya dia. Iya. Di Power Pop Girl ini. Iya, Power Pop Girl ini. Gue manggil mereka bertiga Power Pop Girl. Nah ini kan udah 15 tahun ya? 15 tahun sekarang. Udah siap dengan ada yang ngapel ke rumah. Ayo lo. Siap tiba-tiba. Kalau dia bertanya kayak gitu, dia suka tanya, saya kayak boyfriend. Itu semua masalah, ya temen gue juga sampai punya anak itu permasalahan yang sama. Bapak-bapak yang punya anak ABG itu. Dia suka nanya sama gue, can I have boyfriend? Terus gue selalu bercanda sama dia. Coba aja lu bawa boyfriend lu kesini. Ayo ngobrol dulu sama dia, gitu-gitu ya. Jadinya dia jadi takut gitu loh. Padahal gue bercanda. Padahal sebenarnya kalau ini omongan ini juga udah terjadi di tempat tidur di saat gua sama ibunya suka ngobrol. Gimana kamu kalau anakmu diapelin orang itu? Ya gua selalu bilang, gua akan mempermudah semuanya. Yang penting gua kenal orangnya. Iya kan? Alangkah egoisnya gua kalau gua tidak mempermudah hubungan anak gua. Sementara hubungan gua sama mamanya Zara dipermudah. Mertua gua lu lihat sendiri aja betapa sayangnya sama gua. Iya kan? Betapa sayangnya orang tua gue sama istri gue gitu. Segala macam dipermudah dari zaman gue pacaran, dari zaman gue tunangan, menikah. Semua dipermudah, mas. Iya tuh gue mau mempersulit hubungan anak gue. Malah semakin belakang lebih bahaya ya. Iya, cuman kan ada batasan-batasan yang harus kita kontrol ya. Makanya gue pengen kenal siapa orangnya gitu-gitu. Gue sebenarnya nggak ada masalah. Gue tidak khawatir untuk masalah itu. Gue sangat tidak khawatir untuk masalah itu. Apalagi lu tahu juga pertolongan selebritis muda sekarang ya. Siap. Dikit saya salah ini bahaya video sosmednya. Justru kalau gua khawatir berarti gua meremehkan kualitas anak gue. Gue sangat insya Allah gue sangat percaya sama kualitas anak gue. Jadi gue percaya dia mau bergaul sama siapa aja, ya dia akan jadi tetap diri dia. Ya seperti itu. Yang penting tetap tahu lah kemauannya ini. Dan yang paling penting ada satu nilai lagi yang tergerus di saat hidup kita makin modern. Kita melupakan sakralnya doa. Oh itu. Lu udah mulai menghitung nggak bahwa banyak orang mulai nggak percaya sama kekuatan doa di zaman sekarang? Iya nggak sih? Iya nggak sih? Boleh dibahas nih doa ini. Iya. Paling apa doa makan sama doa tidur. Nah, lu bayangkan, misalnya khusus kita yang beragama Islam, kayaknya ribet banget hidup kita. Masuk toilet aja ada doa. Ada doa ya. Ini doanya. Iya, tapi sebenarnya emang begitu hidup itu, Pot. Ada doa ya. Jangankan masuk toilet, Pot. Satu langkah kaki kanan lu, satu langkah kaki kiri lu, ada amalannya, Pot. Iya. Di dalam Islam itu, Pot, semuanya. Makanya kalau lu mau anak lu percaya sama anak lu. Gue sangat mempercayai anak gue. Anak gue mau bergaul sama siapa aja, boleh aja. Karena kenapa? Gue mempercayai doa gue. Gue selalu mendoakan yang baik untuk anak gue. Dan gue percaya bahwa Allah mendengarkan doa-doa yang baik dari gue. Kalau doa gue minta mobil, ganti dong ya Allah mobil Fortuner gue, ganti Alphard atau ganti apa, ya itu gue udah tahu buruk tuh. Buruk, itu doa yang kurang begitu bijak menurut gue. Tapi tiba-tiba gue mendoakan, ya Allah jagain anak gue. Di saat gue lagi meleng, gak bisa menjagai dia, jagai dia. Ya itu kan doa baik gitu loh. Dan Allah akan mengijabah itu selamanya gitu loh. Ada yang bilang kita hidup kayak gini tuh karena doa orang tua. Bisa kayak gini karena doa orang tua. Makanya kan gue pernah nulis. Di saat gue sukses, doa ibu gue lagi didengarkan. Bukan gara-gara kemampuan ilmu di kepala gue, bukan. Doa ibu gue lagi didengarkan. Bahaya tuh doa. Iya kan? Jarang sih minta doa sekarang. Iya kan, tergerus oleh zaman. Iya. Tergerus oleh. Lu jadi nggak mempercayai bahwa
masa iya tuh ada sesuatu yang bisa mengakibatkan dari omongan kita sendiri lagi nggak ada orang denger gitu. Ya bisa jadi kalau kayak gua ngobrol sama lu, Pot, bagi gua kopi dong. Nah lu denger kan? Pasti tergantung lu mau kasih atau enggak. Tapi ini kan sesuatu yang gua minta diem-diem. Misalnya gua mau minta kopi sama lu, tapi gua dalam hati gitu. Lu juga kagak ngerti bro. Mungkin manusia-manusia modern itu tidak berpikir seperti itu gitu. Dia lebih berpikir analogi yang pasti-pasti aja. Masa iya tuh ada yang mendengarkan begini-begini. Nah gue belajar untuk masalah itu Pot. Hampir tamat-tamat sampai habis-habis gue mengkulik itu gitu loh. Dan gue merasa bahwa disinilah keseruan hidup itu Pot. Bahwa hidup itu indah apabila lu mau belajar. Lu mau mengulik segala sesuatu di dalam hidup lu, mulai dari kenapa batu tuh bisa keras. Kan ya gue seperti itu orangnya. Kadang kalau gue punya waktu sendiri diem, gue bisa mikir, iya ya ternyata hidup ini kalau dianalogikan seperti pohon bisa nyambung juga gitu loh. Itu sih ya doa orang tua, sikap itu emang membentuk fondasi kita untuk ya buat nanti ke depannya gimana. Iya pasti waktu.